Ini hari ketiga, ya kita lagi mau ke Sutenkaku Tower sebelum kita ke Kyoto. Oke. Jalanan di Kyoto tuh emang lebih sepi daripada Osaka ya. Ini yang membuat orang-orang itu betah jalan di Kyoto ya. Jalannya tuh benar-benar bersih dan aman banget. Dan mungkin kayaknya orang-orang pada datang malam hari kali ya, biar kelihatan dapat vibes nightlife-nya lah. Ini sepanjang jalan ini beneran banyak jualan street food itu, dan rata-rata tuh di sini bar semua ya guys. Dan kalau malam hari bener-bener terang benderang. Ini keren banget sih kalau malam hari. Ini gue datangnya kepagian guys, karena masih banyak toko-toko yang belum buka. Gue rasa sih sekitar jam 10 lah baru mereka buka. Kayaknya kalau nggak salah nama tempatnya Shinsekai. Salah satu tempat yang wajib kunjungi juga di Osaka. Ini spot utama untuk foto Sutenkaku Tower-nya guys. Dari sini ini cakep banget. Jadi gue udah nyampe di Kyoto, tadi gara-gara koper jadi gue nggak bisa shoot terlalu banyak. Gue selesai check-in juga di Hotel Kodonche. Ini kita lagi mau berangkat ke Kiyozumi-dera, dan Sanenzaka sama Ninenzaka. Oke, kita lihat di sana ada apa aja. Ini kita lagi nungguin busnya mau ke Sanenzaka dan Ninenzaka. Ini gue baru nyampe di daerah sekitar Kiyozumi-dera. Jadi ini benar-benar jalanan banyak. Di sepanjang jalannya tuh banyak banget jualan makanan, jualan pernak-pernik, sampai jualan snack-snack. Nah ini kita mampir di toko mochi matcha kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak beli sih. Nah itu yang di depan, yang di atas itu adalah gerbang pertama untuk Kiyozumi-dera. Jadi nanti kita masuk, kita lihat di dalamnya ada apa aja ya. Nah, pas gue datang ke sini tuh kayak lagi ada upacara ritual apa gitu. Dan gue penasaran sih, gue pengen lihat kayak gimana gitu. Dan itu biksunya juga lagi persiapan untuk upacara ritualnya. Dan ketika upacaranya dimulai, benar-benar gak boleh ada yang sama sekali berisik guys. Jadi semua pengunjung di situ benar-benar diam, silent. Nah, arti nama Kiyozumi-dera ini adalah air terjun nih guys. Jadi nama kuil ini tuh berasal dari air terjun Ottawa yang mengalir di dalam kompleks kuil. Air tersebut dipercaya dapat membawa keberuntungan dan berkah. Nah, air terjun Ottawa ini sebenarnya bisa memberikan kita umur panjang, kesuksesan dalam studi atau karir, keberuntungan dalam cinta. Jadi, kalau kalian lagi butuh sukses, silakan datang ke Kiyozumi-dera. Oke lah, mau ngerti. Ini kita kayaknya mau ke Ninenzaka sama Sanenzaka aja deh. Rame di atas, cuman udaranya dingin sih, enak. Dan ini guys, naiknya aja udah rame banget, udah perjuangan. Ini turunnya benar-benar harus perjuangan lagi, buset dah. Ini kalau kaum FOMO ini setiap jalan berhenti dikit, beli makan lagi, benar-benar di sini nggak habis-habis guys makanan, dan kalian pasti akan terpikat untuk membeli itu sih. Jadi habis kita turun, nggak lama ada upacara ritual lagi guys. Ini sebenarnya mirip, kebudayaannya tuh mirip kayak Bali. Kalau Bali dia kan bawa ogo-ogo. Nah kalau Jepang ini dia bawa kayak apa ya, kayak barongsai naga gitu guys, yang biasa kalian sering temui di Indonesia. Gua nggak paham ini ritual apa dan tujuannya untuk apa gitu. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja, kita taat aturan, tidak boleh berisik sama sekali, dan biarkan mereka lewat. Mungkin maksud mereka buat pengunjungnya itu dapat keberuntungan, dapat rezeki, dan pokoknya yang baik-baik lah. mochi mochi Q mochi mochi。是指台湾。
Tadi ada mochi yang kayak ditumpuk itu guys, viral. Ramai banget antrenya. Dan ini kita lagi OTW ke Sanenzaka dan Yasaka Shrine di jalanan yang lumayan terkenal yang biasa orang-orang foto di belakang towernya itu, dan ini udah kelihatan nih dari sini. Jadi gue lagi OTW ke tempat spot pertama yang latar belakangnya itu pagoda, dan sepanjang jalan itu namanya Jalan Gion. Nah ini spot pertama nih, kalau lu shoot dari tengah jalan sini dan lu zoom ke arah pagodanya, ini benar-benar bagus banget guys. Lanjut kita mau cari tempat spot foto kedua. Gak jauh dari tempat tadi, sekitar 3-5 menit lah kalau jalan kaki. Nama tempatnya Ninenzaka. Ini spot terkenal yang biasa orang-orang pada foto di belakangnya nih. Habis foto-foto, udah capek, kita melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kita turun lagi ke tempat awal tadi masuk. Habis dari Kiyozumi daerah tadi, kita nyampe di Teramaji Shopping Street. Dan ini tuh salah satu tempat belanja juga yang mungkin mirip kayak Osaka. Di sini gua jalan-jalan aja sih, nggak terlalu banyak yang bisa gua beli, dan mungkin gua baru bisa beli di Tokyo kali. Basically banyak sih sebenarnya yang bisa dibeli di sini. Ada cafe, lebih banyak cafe sih. Kemudian ada barang-barang fashion juga. Ya kurang lebih komplit lah. Jadi sebenarnya tujuan gua lewat tempat tadi itu untuk ke Nishiki Market. Jadi kita pengen cobain makanan-makanan yang ada di Nishiki Market, terutama kayak crab stick sih, gue pengen coba sih. Katanya sih crab stick tempuranya enak-enak guys di Nishiki, cuman lumayan agak pricey di sana. Ini kalau dilihat kayak pasarnya makanan, minuman, dan sate-satean gitu sih. Dan ini tuh bukan pasar kotor ya guys. Jadi kondisinya tuh benar-benar masih bersih banget, nggak ada sampah sama sekali. Jadi kalau kalian ada sampah tuh memang harus dibawa sendiri dan dibuang di tempat lain guys. Kalau gua perhatiin bener-bener sih lebih banyak sate, wagyu, kemudian tempura, dan seafood sih kebanyakan kalau di pasar ini. Nah, Nishiki Market ini tuh buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jangan sampai kesorean. Ini kalau lo bener-bener telusurin sampai ke ujung nih, banyak banget pilihannya guys. Jadi jangan takut kelaparan gitu. Sampailah gua ketemu toko tempura yang menurut gua cukup menarik untuk dicoba. Jadi gue pengen cobain tempura khas Jepang itu seenak apa guys. Gue cobain ebinya sekitar 50.000 waktu itu. Overall sih agak kurang menurut gua karena dagingnya itu nggak 100% udang gitu. Kebanyakan tepungnya juga sih. Lanjut kita makan kura sushi. Jadi selain dari tempura, kita juga pengen cobain sushi yang ada di Jepang. Ya mirip-mirip sushi restoran-restoran sushi yang ada di Indonesia sih sebenarnya. Mungkin perbedaan yang sangat mencolok itu lebih ke teknologinya ya. Nggak banyak restoran-restoran sushi yang di Indonesia, terutama di Jakarta tuh pakai tab ketika mau order atau apa gitu. Dan menariknya ketika lo udah pesen, makanan lo udah nyampe, langsung datang ke tempat lo dengan sendirinya. Itu keren abis. Jepang benar-benar mikirin konsepnya itu semaksimal mungkin gitu. Overall sebenarnya untuk rasanya memang gak jauh beda dari Indonesia. Mungkin karena gue cobain sushi yang gak terlalu premium, tapi yang beda itu memang kualitas ikannya sih. Memang jauh lebih beda daripada Indonesia sih. Selesai makan dari pura, harganya sih lumayan pricey ya. Jadi satu piece, 2 pieces sushi tadi sekitar 115 ribuan. Ini lagi mau jalan-jalan di daerah ada di Nishiki Market sih. So selesai juga perjalanan kita di Kyoto hari ini. Besok kita mau coba ke Arashima ya. Sampai ketemu di D3.
kedua di Kyoto guys. Ini kita mau sarapan mie dulu di pagi, itu langsung lanjut ke arah siang. Kayaknya gue baru tahu kenapa Jepang tuh sudah pakai teknologi semua di restoran-restorannya. Mungkin karena mereka itu mau kerjanya lebih efisiensi. Mungkin karena mereka itu menerapkan sistem self service. Tapi tetap kok kita bisa minta bantuan dari krunya gitu. Kalau untuk rasanya lebih enak daripada di Indonesia dan tentunya lebih murah daripada Indonesia guys. Ini gue udah sampai di Saga Arashimaya Station. Ini gue jalan sekitar 800 meter lah sampai ke Bamboo Forest-nya. Nah ini udah mulai masuk perkarangan Bamboo Forest-nya, melewati rumah-rumah orang kaya nih guys. Ini rumah di sini jangan kira nggak kaya ya, banyak mobil-mobil mewah juga di sini guys. Jadi perkarangan Bamboo Forest ini lumayan jauh, kalau kalian sampai ujungnya tuh mungkin jalan kaki sekitar 1 km atau sampai 2 km gitulah. Tapi kita nggak sampai ke ujung, kita cuma mau sampai spot-spot yang memang sering dikunjungi oleh turis-turis gitu. Ini kayaknya orang lokal di sini tuh demen banget jalan lari pagi di sekitaran Bamboo Forest ini, mungkin karena enak kali ya udaranya. Nah ini kita nyampe spot yang pertama. Biasanya orang-orang foto-foto di sini nih, yang belakangnya ada background Bamboo Forest-nya. Ini juga salah satu track yang sering di shoot sama konten kreator karena memang pemandangannya cukup estetik. Dan ini tuh juga salah satu lokasi syuting dari film Rurouni Kenshin guys. Kalian tahu kan film yang Samurai X itu? Nah ini jadi salah satu syutingnya tuh di sini ternyata. Dan ya tempatnya kayak begini-gini aja sih guys, gak terlalu gimana banget. Jadi kita memutuskan untuk ke Sungai Arashimaya. Kita mau coba minum kopi Arabica yang di depannya Arashimaya sungai itu guys. Jadi ini kita udah sampai di Katsura River, dan yang ini tuh namanya Togetsukyo River, salah satu landmark paling ikonik di Arashimaya, yang artinya itu ternyata Moon Crossing Bridge. Jadi waktu itu kaisarnya lagi lewat jembatan ini sambil ngeliat bulan ternyata guys. Nah ini kita udah ketemu nih Arabica Arashimaya-nya. Kita langsung ngantri aja dan tidak terlalu lama juga ngantrinya, dan cepet juga di serve-nya gitu. Jadi kita langsung seruput aja nih kopi pertama di pagi hari ini. Ternyata apapun yang kita cobain di luar negeri itu memang terasa enak banget ya guys ya, jujur. Saya udah nyobain kopinya, enak sih, nggak terlalu pahit, beda sama yang Arabica di itu ya. Bisa kalian cobain kalau mampir di Arashimaya, bisa cobain. Lanjut perjalanan, kita mau ke tempat yang lumayan jauh dari tempat Arashimaya, yaitu namanya Uji guys. Jadi di Uji itu memang terkenalnya adalah matcha. Jadi kita memang pengen beli matcha dan cobain matcha langsung di Uji, itu seperti apa rasanya. Ternyata jalan-jalan di desa Uji itu enak juga ya guys ya, nggak sedesa yang gua kira sih. Ini sambil nunggu pabriknya buka, pabrik pertama yang kita pengen kunjungi, ya kita tertarik sama toko matcha juga sih sebenarnya. Di sini kita tertarik sama dessert matchanya, jadi kita cobain. Ini aku cobain yang ice cream matcha sama, kalau nggak salah sama roti matcha gitu. Kalau nggak pakai gula bener-bener pahit banget guys, nggak ada manis-manisnya sama sekali, asli, sumpah. Makanya dia sediain gulanya terpisah. Kadang ada yang pengen seleranya tuh pahit, pengen cobain rasa asli matchanya, ada juga yang nggak bisa makan matcha guys. Harganya lumayan, kayak ya sama lah kalau kita lagi belanja dessert di Jakarta gitu. Ini gue sampai beli Wix untuk matchanya guys, karena nanti pengen coba sendiri gimana sih cara buat matchanya sendiri. Sorry ini gue nggak sempet videoin footage gue beli matchanya karena memang tidak boleh rekam kalau lu lagi di pabriknya. Jadi kita langsung ke tempat yang terakhir guys, tempat yang paling seru dari semuanya, yaitu melihat sakura. Wow, wah, sakura. Belakang gua udah ada dikit-dikit sakuranya nih, pohonnya lumayan banyak. Ini di depan, langsung di depan stasiun Keihan ya. Jadi pas nyampe Yodo Station ini di depannya udah mulai ada pohon-pohon cherry blossom. Lo kalau kesini nggak akan berhenti foto-foto dan nggak akan bosan-bosannya lo muter-muter di daerah sini guys. Karena pemandangannya benar-benar
cakep banget. Apalagi lo lihat nih, bunga-bunga sakuranya udah mulai mekar semua nih guys. Ini udah full bloom sih harusnya. Ini gua sekitar belasan Maret kalau nggak salah, dan gue memang sengaja cari tempat yang bunga sakuranya itu mekar duluan guys. Jadi rajin-rajinlah lihat TikTok untuk perakiraan cuaca dari mekarnya sakura guys. Udah foto-foto, bikin video guys. Ini kita mau ke Fushimi-Inari. Ini udah jam sore sih, udah jam 3:30. Udah cukup lah lihat sakuranya. Udah puas. Udah sampai di stasiun Fushimi-Inari. Ini sih mirip vibes-nya tuh kayak kita lagi yang mau kayak ke Kiyozumi daerah deh. Mirip banget, banyak makanan di sekelilingnya sebelum ke tujuannya gitu. Nah, ini salah satu tempat yang terkenal juga di Kyoto. Namanya Fushimi Inari, yang artinya tuh 1000 gerbang gitu. Nah, kalau kalian pertama kali ke Jepang, ini adalah rute yang wajib kalian kunjungi. Karena ini adalah rute yang paling populer di kalangan turis. Atau orang sebutnya tuh Golden Route. Ini karena udah kesorean dan kita juga udah bosen trekking di sini, jadi kita memutuskan untuk pulang aja deh. Arah baliknya juga sama, kalian juga harus melewati 1000 tiang yang tadi. Overall gue suka sih trip di Kyoto ini karena memang vibe desanya tuh masih dapat banget dan budayanya sangat kental di sini gitu. Mungkin kalau gue bakal balik ke Kyoto sih dibandingkan dengan Osaka. Guys, nggak jadi ke Yasaka Shrine karena kesorean. Jadi kita makan dulu karena lapar. Kita lagi makan di Gyokatsu Motomura di Kawarapachi. Ini harganya lumayan mahal, sekitar 200 ribuan waktu itu. Rasa dagingnya juga biasa aja sebenarnya, cuman yang gua suka ini adalah kondimen-kondimennya ini. Rasa yang belum pernah gue temuin sih selama gua makan di Jakarta lah. Nah, cara makannya ini, daging yang sudah dipotong-potong tadi harus kita panggang lagi. Karena memang budaya Jepang itu kalau makan nggak boleh buru-buru, jadi kita harus menikmati setiap apa yang kita makan. Mungkin di Jakarta udah ada kali ya gyukatsu yang kayak di Jepang. Cuma gue kurang tahu di daerah mana. Mungkin kalau daripada jauh di Jepang, mungkin bisa coba di Indonesia gitu. Kalau untuk rasanya yang di Indonesia, gue sendiri pun belum pernah coba. Tapi kalau soal harga mungkin harusnya sama ya. Overall enak kok, worth to try juga. Jadi kalau kalian ke Kyoto wajib cobain Gyukatsu Motomura ini ya. Akhirnya selesai juga petualangan gue di Kyoto. Nah, sampai ketemu di Tokyo. Thanks for watching.